warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empati. Selamat sore Rosa, apa kabar kamu hari ini? Selamat sore Ibu, kabar saya gitu Bu, lagi nggak semangat buat sekolah. Rasanya saya pengen berhenti aja belajar. Kalau boleh saya tahu lebih dalam, apa yang sebenarnya membuat kamu merasa seperti itu? Soalnya saya sering mikir gini Bu, saya nggak akan bisa ngerti pelajaran ini, atau pasti nanti saat ujian saya gagal lagi. Pikiran-pikiran yang kayak gitu terus muncul dan bikin saya tambah capek Bu. Oke, terima kasih ya Rosa, karena kamu sudah mau jujur. Pikiran-pikiran itu sering disebut sebagai pikiran otomatis negatif. Hari ini saya ingin mengenalkan satu teknik sederhana, tapi saya rasa cukup efektif untuk menghentikan pola pikir seperti itu. Nah, inilah teknik terstopping atau penghentian pikiran. Kamu mau coba? Boleh Bu, itu gimana caranya ya? Nah, jadi sekarang coba kamu sebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul saat kamu belajar. Biasanya saya sering bilang ke diri sendiri, saya pasti gagal. Oke, pikiran seperti itu bisa mengganggu semangat kamu. Kita akan latih menghentikan pikiran itu secara sadar
Saat kamu menyadari pikiran negatif muncul, kamu segera berkata dalam hati atau dengan keras, suarakan kata stop. Setelah itu langsung alihkan ke kalimat positif atau realistis. Kita coba ya. Baik Ibu. Sekarang, bayangkan kamu sedang duduk mengerjakan soal matematika dan dalam pikiran kamu, saya pasti gagal itu muncul. Dan sekarang ayo coba katakan dengan suara tegas. Saya pasti gagal. Stop. Oke, bagus. Sekarang kita ganti dengan kalimat yang lebih realistis dan positif. Misalnya, kalau saya coba pelan-pelan, mungkin saya bisa mengerti. itu sangat bagus, Rosa. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih tegas. Mulai dari pikiran negatif, lalu stop, lalu kalimat pengganti. Oke, saya pasti gagal. Stop. Saya bisa belajar sedikit demi sedikit dan nggak harus langsung mengerti semuanya. Oke, sangat baik. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, Rosa. Ini adalah cara untuk melatih dirimu mengambil alih kendali atas pikiranmu. Mulai hari ini, kapanpun kamu merasa ada pikiran negatif saat belajar, segera katakan stop dalam hatimu atau ungkapkan secara verbal. Lalu alihkan ke pikiran yang lebih rasional. Bisa kamu lakukan? Bisa Bu, saya akan coba. Ternyata bisa ya melawan pikiran sendiri kayak gitu ya Bu. Tentu sangat bisa, Rosa, karena kamu yang paling punya kendali atas pikiran kamu sendiri. Nanti kita bisa cek pengembangannya minggu depan ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Rosa. Semangat ya. Kamu sudah melakukan langkah penting hari ini. Baik Ibu, terima kasih, saya izin pamit.